Pak Prabowo itu sebagai salah satu presiden paling lemah di Indonesia. Makanya beliau tetap akan melindungi dan mempertahankan Pak Gibran dan Pak Jokowinya. Hidup Jokowi! Ini presidennya Prabowo atau Jokowi? Kita tahu Pak, kewenangan Bapak di Pilpres kemarin itu campur tangannya Jokowi. Tapi ya jangan mencolok seperti ini dong. Ini kan sama saja Bapak merendahkan diri terhadap rakyat Bapak. Atau Bapak sebenarnya kayak masih kampanye mulu, apa Bapak merasa memang sebenarnya Bapak tuh nggak menang gitu loh, tiba-tiba aja gitu jadi presiden. Setelah kejadian, Pak Prabowo mendatangi rumah Pak Jokowi dan beredar foto di mana Pak Prabowo duduk di depan Pak Jokowi. Dan itu membuat netizen semakin geram. Ini sebenarnya apa sih? Pak Prabowo itu masih menyadari kalau dirinya itu presiden atau tidak gitu loh. Dan banyak netizen juga yang menyimpulkan bahwasanya Pak Prabowo itu adalah bawahan dari Pak Jokowi. Lalu ada juga yang bertanya, apakah ini strategi dari Pak Prabowo? Tapi kalau memang ini strategi, rasa-rasanya ini sudah kelamaan gitu loh. Dimana, kapan eksekusinya? Kan gitu. Coba bayangin teman-teman semua, seorang presiden yang sudah keliling luar negeri bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia dan mendatangi rumah wakil presiden laporan. Coba bayangin guys. Ini gimana ini? Dan kita bisa melihat ya di akun X ya. Ini tweetan dari teman-teman ya. Adab Indonesia Gelap. Kita lihat fotonya. Ada gambar yang menjelaskan situasinya. Presiden, ibu negara, wapres. Sedangkan Pak Prabowo tanda tanya. Ini siapa? Kan gitu. Dan juga tweetan dari Pak Said Didu gitu ya. Catatan sejarah penting 20 Juli 2025. Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto melapor ke keluarga atau dinasti bapak, istri, dan anak yang diduga ijazahnya tidak jelas. Ini salah satu keajaiban presiden seperti melapor ke wapres. Padahal sebelumnya banyak netizen rakyat yang sudah mulai memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo Subianto gitu ya, yang sudah memberikan kesan-kesan positif kepada Pak Prabowo gitu. Hancur kembali, luntur kembali. Dari foto ini kelihatan seorang Prabowo lapor ke wapres. Luar biasa pengecutnya, macan meong katanya. Terus tweetan juga dari Monica, raja beserta ratu dan juga didampingi pangeran sedang memberikan pembekalan. Coba bayangin Pak, ini gimana Pak? Di atas presiden Prabowo adalah Raja Jawa Jokowi. Tugas Prabowo itu ngamanin kursi presiden buat Gibran. Sementara Gibran cari pengalaman dulu. Aduh. Lalu ada yang bertanya dengan Grok ya. Analisa Grok berikut ini akurat banget menggambarkan realitas politik yang menyedihkan sekaligus memalukan di negeri morat marit bernama Indonesia. Berdasarkan analisis foto, keluarga di sisi depan diduga Jokowi, istri, dan anak tampak lebih berkuasa karena posisi duduk mereka seperti menerima laporan. Ngeri guys, ngeri, sedih kita, sedih banget asli, sedih banget. Ini udah nggak bisa lagi untuk berucap-ucap lah ya teman-teman semua. Kita lihat videonya. Guys, Prabowo laporkan hasil lawatan dia ke luar negeri ke Jokowi. Ngapain coba? Emang Jokowi itu siapa? Saya melihat fenomena ini seperti Perdana Menteri yang sedang ngasih laporan kepada presidennya. Ini kan aneh. Biasanya nih, ketika seorang presiden melakukan diplomasi ke luar negeri, ketika pulangnya itu bakalan mengumpulkan semua menterinya lalu membahas kerjasama antar dua negara itu. Bukannya ngasih laporan ke Jokowi. Ini presidennya Prabowo atau Jokowi? Kita tahu Pak, kewenangan Bapak di Pilpres kemarin itu campur tangannya Jokowi. Tapi ya jangan mencolok seperti ini dong. Ini kan sama saja Bapak merendahkan diri terhadap rakyat Bapak. Dulu nih ya, saya pikir Prabowo ini akan jadi macan Asia yang ditakuti oleh negara-negara lain. Tetapi hari ini saya melihat macan Asia itu hanya jadi mainan gajah suara. Saya mohon maaf Pak Prabowo, tapi saya sebut Pak Prabowo itu sebagai salah satu presiden paling lemah di Indonesia. Makanya dia membangun koalisi yang sangat kuat karena beliaunya sangat lemah. Sangat lemah menurut saya. Saking lemahnya apa? Sampai bikin kementerian begitu banyaknya untuk bagi-bagi kekuasaan. Saking lemahnya sampai apa? Sampai beliau berani mengubah karakter yang tegas. Saya Prabowo Subianto, saya seorang militer berubah menjadi
Semoy. demi mendapatkan simpati dari anak-anak muda dan anak-anak TikTok. Nah, sedemikian lemahnya. Nah, karena beliau itu lemah, pada akhirnya mungkin sadar tanpa suara dari Pak Jokowi, beliau itu mungkin akan mudah digulingkan. Makanya beliau tetap akan melindungi dan mempertahankan Pak Gibran dan Pak Jokowinya, tetapi menteri-menteri di bawahnya yang lebih banyak berpihak pada Pak Jokowi mungkin akan disapuin sedikit demi sedikit. Dugaan saya sih seperti itu. Hidup Jokowi! Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. Yang pertama, semua yang dibuat oleh Pak Jokowi yang bagus, kita harus amankan, lanjutkan kalau perlu tambah. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan yang lain-lain. Kita harus amankan, kita teruskan, saudara. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia gelap. Kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ. Pak Prabowo, Anda ada di dalam situasi yang uncertainties, itu banyak ketidakpastian. Tapi saya tahu Presiden menginginkan ada percepatan kemakmuran, dan ideologi itu lengkap di kepala Pak Presiden, karena dia lihat bahwa sementara ini ada kontradiksi antara ide Indonesia yang sosialistik dan pembangunan yang 10 tahun di bawah Pak Jokowi kapitalistik. Tetapi kontradiksi itu tidak mungkin diucapkan oleh Pak Presiden, karena ada semacam sebut aja perjanjian diam-diam, apa namanya itu, tacit agreement antara Prabowo dan Pak Jokowi yang kita nggak tahu tuh, yang hanya bisa kita lihat indikasinya bahwa Pak Prabowo masih permisif, pakai istilah itu aja, terhadap orang-orang Jokowi di kabinet tuh. Nah, yang ingin kita ingatkan apa namanya, ya bisa dicarikan jalan keluar, tetapi time is running out, Mr. Presiden itu, dan publik menunggu semacam radical break dari Pak Presiden supaya orang tahu bahwa Presiden Prabowo otentik sebagai Presiden Indonesia, tidak ada beban dan hanya ingin menunjukkan arah baru Indonesia. Nah, arah baru ini yang terlalu lama. Kenapa? Karena arah baru itu harus dia tempuh di dalam banyak persimpangan arah lama tuh. Anda yakin bahwa Prabowo negarawan yang sesungguh-sesungguhnya? Nggak yakin saya. Boleh dong saya mengatakan nggak yakin? Dari mana ketidakyakinan saya? Track record. Track record kan bisa menunjukkan itu. Ya kan? For estate, marriage, kemudian bagaimana perdebatan. Sakit hati betul. Di nilai 11 misalnya. Masa begitu saja dimasalahkan misalnya. Nah, tetapi sebagai warga negara, walaupun dalam hati saya nggak percaya dengan pemimpin ini, tapi saya harus hormati proses electionnya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan saya salah, Refli Harun salah, menyesal kamu tidak mau gabung dengan pemerintahan. Ternyata Prabowo Subianto presiden yang baik, Gibran Rakabuming presiden yang baik, mereka pantas 20 tahun berkuasa. Mudah-mudahan begitu. Ya, tapi kalau tidak, saya sudah mengatakan bahwa lihat nanti apakah betul kita punya presiden yang canggih ataukah presiden yang gampang emosi. Mantap betul ya, ini statement dari Bung Refli Harun dan menjadi saksi ya, saksi nyata dan tidak akan pernah hilang video ini gitu lah. Ini adalah hak beliau ya untuk mengatakan ya tidak percaya kepada Presiden Pak Prabowo, tapi kan tidak tahu gitu ya, apakah nanti 10 tahun 20 tahun ke depan baru kelihatan tuh Pak Prabowo benar-benar menjadi presiden yang sejati macan Asia atau gimana. Tapi sudah terbukti sekarang gitu loh. Sudah terbukti, bahkan rakyat ini kadang-kadang sudah mules sendiri gitu. Udah berharap banyak sekali kepada Pak Prabowo ya, mewanti-wanti, Pak jangan lagi seperti itu. Bapak itu jangan merendahkan dirinya di depan rakyat gitu loh. Tapi terulang kembali, terulang dan terus terulang. Kapan waktunya Pak? Kalau memang ini strategi Bapak, kapan waktunya? Dan rakyat menunggu itu. Kalau kata Bung Rocky Gerung, time is running gitu loh. Waktu ini terus berjalan Pak.
Dan ini sudah 1 tahun pertama gitu loh. Kok belum juga eksekusi gitu. Sedih kita jadi rakyat kalau kayak gini terus. Kita lanjut ke videonya. Gue tuh heran deh. Tiap Pak Prabowo pidato kok kayaknya emosional mulu gitu. Marah-marah mulu. Pas kampanye joget-joget. Ya. Oh. Kenapa sih Pak? Kayaknya mau ngajak berantem mulu gitu sama rakyatnya. Ya kan kalau ada yang oposisi, kalau ada yang kritis, itu kan wajar, namanya juga negara demokrasi. Atau Bapak sebenarnya kayak masih kampanye mulu, apa Bapak merasa memang sebenarnya Bapak tuh nggak menang gitu loh. Tiba-tiba aja gitu jadi presiden. Apa Bapak merasa sebenarnya Bapak tuh nggak menang? Curiga saya. Ya, Bapak kan udah jadi presiden tuh, bagaimana cara pidato di depan rakyat itu yang bener Pak. Kayak Pak SBY gitu. Dengarnya itu adem gitu. Kayak bener-bener bapak bangsa. Kalau ini kan kayaknya nyinyir gitu, kayak tante-tante gitu loh. Kayak tante-tante gibah di komplek gitu. Mending tante-tante yang sosialita, yang elegan itu nggak ngegibah juga, Pak gitu. Kayak ibu-ibu komplek biasa gitu, yang suka belanja-belanja di abang-abang gerobak sayur. Nggak begitu loh Pak. Menurut saya ya, Bapak kan sering keluar negeri. Bagi saya Bapak nggak norak lah gitu. Tapi kok ketika jadi kepala negara Bapak norak loh. Caranya tuh kayak bukan pemimpin yang kepala negara yang elegan gitu, yang berwibawa, enggak. Kayak emak-emak jatuhnya. Ya, coba deh, Bapak kan sering lihat tuh kepala-kepala negara yang lain, bagaimana cara mereka berpidato. Ya, Bapak belajarlah sama SBY bagaimana gitu. Dan juga yang ingin didengar masyarakat tuh berita-berita gembira, bukan obrolan warung kopi. Apalagi Bapak pakai lulu gue-gue. Itu kan nggak formal, Pak. Bapak kalau mau lulu gue-gue ya mungkin sama asisten Bapak aja, Mak Judan, sama teman-teman nongkrong di kafe, Pak. Tapi kalau untuk pidato kenegaraan mah jangan, Pak. Nggak enak juga didengar gitu. Seharusnya yang Bapak umumkan itu bukan isu-isu murahan seperti ini. Yang Bapak omongkan itu adalah langkah kerja Bapak. Bagaimana Bapak mengisi ruang Bapak ketika udah jadi presiden. Bukan flashback lagi ke masa-masa lalu, masa-masa Bapak perang, masa-masa Bapak gagal jadi presiden gitu kan. Emosional, gebrak-gebrak meja. Enggak begitulah Pak. Udah selesai lah eranya itu, tutup buku. Yang rakyat dengar itu Bapak, bagaimana Bapak mengumumkan misalnya tarif listrik saya turunkan mulai besok dan tidak akan naik lagi. BBM kita akan turunkan, kita akan kasih subsidi. Ya, kita hentikan ngebangun yang nggak penting-penting, yang buang-buang anggaran, lebih baik untuk subsidi masyarakat. Itu loh yang rakyat pengen dengar. Udah gitu juga misalnya Bapak bilang ada 100 perusahaan yang kita akan buka bulan depan. Anak-anak muda 10 juta orang kita akan serap ya. Silakan mempersiapkan lamaran kerja anak-anak semua. Itu yang pengen didengar sama anak-anak muda. Ya. Bukan Bapak ngobrol, ngerumpi, ngegibah, memfitnah lagi rakyatnya, dibiayai sama koruptor. Ya kalau ada koruptor Bapak tangkap, jangan digibahin. Gitu caranya. Biar nggak ada demo. Kalau memang demo itu dibiayai sama koruptor, Bapak tangkap koruptornya biar nggak ada demo. Lihat ada nggak demonya setelah koruptor Bapak tangkap semua. Kalau masih ada demonya, berarti memang rakyatnya yang demo, Pak. Bukan karena dibayar sama koruptor. Gitu. Masa mau diajarin bagaimana cara menjadi presiden? Kan mertuanya dulu presiden. Heran gue. Kalau saya jadi presiden, saya akan korupsi sampai mati. Dan saya akan membiarkan menteri-menteri saya, pejabat-pejabat saya untuk korupsi. Dan mereka tidak akan ditangkap, dan mereka tidak akan dipenjara. Dan saya akan mengeruk gunung-gunung, mengeruk pulau-pulau. Saya ambil mineralnya, saya tambang semuanya, saya jual ke asing, biar saya dapat cuan. Saya tebang pohon, saya jual, saya jadikan kebun kelapa sawit. Ya, saya butuh cuan dari situ. Ingat, saya kampanye seperti ini memerlukan uang triliunan rupiah. Bagaimana balik modal? Ya korupsi dong. Saya ingin menjual pulau-pulau ke asing biar saya juga dapat cuan gitu. Ingat ya, saya butuh uang, saya butuh cuan. Anak saya, istri saya butuh belanja-belanja mewah, butuh foya-foya. Ya dari mana uangnya? Ya dari rakyat-rakyat seperti kalian dong, ya. Dan saya akan membiarkan kalian bodoh, saya akan membiarkan kalian miskin, saya akan membiarkan ketidakadilan merajalela di negeri saya pokoknya, ya. Ingat, dan HAM akan terus menjadi momok besar
bagi masyarakat-masyarakat saya. Pokoknya kalian harus pilih saya, biar saya makin kaya, keluarga saya makin kaya, kolega-kolega saya, pengusaha-pengusaha yang dekat dengan saya akan menikmati keuntungan dari kalian semua. Oke, saya tidak mau ada yang namanya kabur aja dulu. Karena saya akan membiarkan kalian bodoh. Kalau kalian pintar, hancur karir saya. Saya butuh kalian yang bodoh. Oke, pokoknya kalian harus coblos saya. Hidup Omin! Hidup Omin!